Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi tentang ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri agar diajukan untuk diisi oleh formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan guru honorer calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah lulus passing grade atau PG. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat sebanyak 105 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan 2021. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub merupakan instansi dengan jumlah calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri paling banyak, yakni mencapai 11 orang. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Satya Pratama, mengatakan instansi yang terdapat calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri tersebut dapat mengajukan kembali formasi kosong itu pada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2022. Instansi harus mengajukan lagi untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS berikutnya atau diajukan untuk diisi oleh formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kata Satya, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, instansi pemerintah pusat, selain Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, yang terdapat calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 1 orang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, 1 orang. Kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, 2 orang. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, 2 orang. Badan Intelijen Negara atau BIN, 1 orang. Dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, 1 orang. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pemenpan RB, nomor 27, tahun 2021, tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS, disebutkan bahwa pelamar yang sudah dinyatakan lulus, tetapi mengundurkan diri, maka pejabat pembina kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Selanjutnya, pejabat pembuat komitmen atau PPK mengusulkan penggantian pelamar kepada Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas untuk mendapatkan pengganti. Ketua Panselnas dapat memberikan usulan pengganti dari pelamar dengan peringkat tertinggi, yang urutannya berada di bawah pelamar yang mengundurkan diri. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya, jangan lupa di-subscribe. Sedangkan informasi lainnya tentang kabar gembira untuk para guru honorer calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang sudah lulus passing grade atau PG. Pengurus guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GLPG P3K, Hasna, mengatakan guru honorer yang sudah lulus passing grade atau PG tidak perlu khawatir dengan nasib mereka. Menurut Hasa, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas telah menyetujui bahwa guru honorer yang lulus passing grade atau PG tidak akan dites kembali. Kita sesama guru kan, saya juga dulu kan tahu kebutuhannya itu berapa. Nah nanti meskipun tadi Pak Mas juga mengatakan bahwa bukan lagi formasi tapi kuota tetap memperhitungkan aspek lain. Misalnya aspek lain itu jumlah rombel betulnya berapa dulu. Itu tetap bukan sembarangan. Kuota kan nanti mengikuti di mana Anda berada. Itu luar biasa loh itu terobosannya. Mana ada sih kuota mengikuti ini manusia yang bebas di mana kita ikuti, itu kan luar biasa. Jadi itu perjuangan kita untuk memindahkan kuota ke tempat guru-guru yang ada. Ngikutin. Namun saya bilang tapi itu jika kebetulan Bapak Ibu itu di situ jumlah kebutuhannya sama, tidak ada yang numpuk, misalnya yang banyak numpuk kan bahasa Inggris, PJOK itu kan banyak numpuk ya. Kan guru PJOK kan jelas di satu sekolah berapa gitu ya. Jadi tetap ada tapinya tadi. Tetap kalau mau tetap tidak mungkin bagi yang seperti itu akan semua diangkat di sekolah induknya. Meskipun kita pakai
apapun argumennya, kalau kasusnya seperti Suwon itu kan pasti tidak ya. Kita semua memahami ya bahwa tidak mungkin. Tapi kami semua ingin tetap diangkat. Seperti kan tuntutannya diangkat kan. Nah kalau misalnya pertama kali kan prioritas 1 itu diangkat di sekolahnya jika di situ ada kebutuhan. Jika tidak ada, ya ada caranya. Kalau mau tetap, saya pokoknya nggak mau pergi dari Suwon sampai kapanpun. Saya sabar nunggu dulu itu pensiun, nunggu, ya kan? Oh bisa tuh. Bisa. Tetap ini kan Tahun tidak depan kan yang 3 pensiun di sekolah. itu kan ini kan pasti diangkat. Jadi yang sudah lulus SD itu Hah? jaminannya. Ya, diangkat. SD banyak. Tetapi kalau Yang dikit misalnya itu SMA. dengan berbagi upaya tidak bisa di tahun depan, contohnya di Suwon tadi, kebetulan dia itu ada kan 600, pasti ada 200 yang tidak bisa terangkat ya, supaya daerah itu buka kuota, ya kan Pak? Kan yang lulus ini 600, kuota yang 400, angka satuan di belakangnya nggak saya tulis. Otomatis jika daerah itu nanti kita audiensi undang, ini loh ada 200 lagi di mana Kebumen itu buka, mana yang butuh di sini kita punya angka mana yang masih bisa. Kalau mereka tetap tidak mau, ya otomatis kan yang 200 itu harus antri menunggu pensiun. Karena itu, guru honorer yang lulus passing grade atau PG bisa langsung mengikuti proses verifikasi data untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tidak khawatir nasibnya bakal terkatung-katung. Guru honorer juga tidak perlu khawatir akan dipindahkan ke luar daerah. Jika kuota di sekolah induk penuh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek akan mencarikan kuota di sekolah yang tidak terlalu jauh. Teman-teman guru honorer lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PGP3K tidak usah pusing lagi. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang dipindahkan jauh-jauh jika di sekolah induknya kuota penuh, kata Hasna. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas diketahui akan mengangkat 193.954 para guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PJP3K tahap 1 dan 2. Pengangkatan mereka setelah melihat nilai kompetensi dan kuota yang ditetapkan setiap daerah dengan kebutuhan guru. Jadi, dengan adanya kuota untuk setiap daerah, honorer tidak perlu ragu bakal tergeser atau dites. Semuanya sudah diatur oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Dengan tidak adanya tes, tidak ada perangkian peringkat, tidak ada yang tergeser dari sekolahnya. Sistem ranking ditiadakan. Penempatan guru lulus passing grade atau PG ditentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Beber Hasna. Menurut Hasna, untuk daerah yang tidak membuka formasi honorer yang sudah passing grade atau PG tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya, hal ini sudah menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yang mempunyai kewenangan dalam perekrutan.